Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ini kita malam ke-21 di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran sebagaimana yang kita maklumi bersama. Bulan yang setiap malamnya kita diajak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah kebaikan kita dan mengurangi kejahatan. Ya bagil khairi akbil wa ya bagi syar aksir. Wahai yang menginginkan kebaikan, lakukanlah, datanglah. Dan wahai yang menginginkan kejahatan, kurangilah. Karena ini adalah bulan yang seluruh pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai semangat untuk kita. Sebaliknya seluruh pintu neraka itu ditutup, serta supaya kita semangat melakukannya, syaitan, yaitu dalam hal ini maradatul jin, jin-jin jahat, semuanya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan kita, supaya kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Di majelis kita di hari ini, di malam ke-21, kita kembali membaca kitab Majalis Syahr Ramadan karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu di majelis ke-21. Beliau beri judul Fi Fadlil Ashril Akhir min Ramadan. Keutamaan 10 terakhir dari bulan Ramadan. Keutamaan 10 terakhir dari bulan Ramadan. Di pembahasan ini, beliau akan sampaikan kepada kita beberapa kekhususan 10 terakhir di bulan Ramadan. Beliau sebutkan 3, cuman saya akan sampaikan 1 saja. Karena yang ketiga tentang Lailatul Qadar, tadi Ustaz Lukman telah bahas setelah asar. Demikian pula terkait dengan i'tikaf, juga sudah kita bahas sebelum buka puasa. Maka sisa 1 poin yang kita akan bahas di majelis kita ini, semoga menjadi semangat kita untuk menghidupkan 10 hari terakhir ini dari bulan yang mulia ini. Yaitu beliau berkata, famin khoso isiha anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu bil amal fiha aksar min ghairiha. Termasuk kekhususan 10 terakhir dari bulan Ramadan, Nabi SAW bersungguh-sungguh dalam beramal padanya. Lebih daripada 10 sebelumnya. Lebih daripada 10 sebelumnya. 10 awal, 10 pertengahan, ya, 10 kedua maksudnya. Di 10 ketiga, beliau lebih banyak dan lebih bersungguh-sungguh dalam beramal. Kita mungkin tahu bersama apa sebabnya. Karena di 10 terakhir inilah yang Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang beriman dengan 1 malam. Yang disebutkan dalam Al-Quran, dia lebih baik daripada 1000 malam. 1000 malam atau 1000 bulan? Hah? Lebih baik bahkan daripada 1000 bulan. Iya. Yaitu malam apa itu? Malam Lailatul Qadar. Makanya Nabi SAW bersungguh-sungguh untuk beramal pada 10 terakhir ini. Dalam hadits Aisyah, riwayat Imam Muslim,
radhiyallahu taala rahimahullahu taala dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia menceritakan keadaan Nabi SAW di 10 terakhir di bulan Ramadan. Katanya anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Ini kesimpulan secara umum ini. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir. Kata Aisyah, istri dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di 10 terakhir dari bulan Ramadan, yaitu apa yang beliau tidak bersungguh-sungguh pada selainnya. Ini dalam riwayat Muslim. Di dalam riwayat Bukhari Muslim, Aisyah berkata, karena Nabi SAW idza dakhala al-ashru, adalah Nabi SAW apabila sudah masuk 10 terakhir, syadda mi'zaroh, belum mengencangkan tali sarungnya. Belum mengencangkan tali sarungnya. Ada pemahaman di sini. Pertama ya sesuai dengan zahirnya. Maksudnya belum kencangkan tali sarungnya, ikat kencang supaya kuat berdiri. Itu makna yang nampak, yang langsung ya ada di lafaz. Makna yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, diantaranya Syekh Ibnu Utsaimin, yakni ya'tazilu nisa'ah, yaitu belum menjauhi istrinya. Belum menjauhi istrinya. Yang mana di 10 pertama, 10 kedua kan halal malam hari. Di 10 terakhir juga halal bagi istri untuk mendatangi, bagi suami untuk mendatangi istrinya. Tapi karena fokus ibadah belum menjauhi istrinya. Ini makna syadda mi'zaroh. Belum kencangkan tali sarungnya, maksudnya belum tidak datangi istrinya. Supaya fokus ibadah. Ini kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Masya Allah. Iya, bukan hanya sekedar dikencangkan kemudian tidur. Belum bilang Nabi kencangkan tali sarungnya, belum hidupkan malamnya dan bangunkan keluarganya. Dan belum bangunkan apa? Keluarga belum. Ini Masya Allah. Nabi SAW di 10 terakhir. Dalam riwayat Imam Ahmad. Jadi pertama tadi riwayat Muslim. Kemudian yang kedua Bukhari Muslim. Dalam riwayat Imam Ahmad. Rahimahullah. Aisyah berkata. Karena Nabi SAW yakhlitul isyrin bisolatin wa naum. Adalah Nabi SAW menggabungkan 20 pertama itu antara sholat tidur dengan tidur. Jadi belum sholat, belum juga tidur. Di malam 20 pertama ini. 10 pertama, kemudian 10 kedua. Belum gabungkan antara sholat, tidur. Sholat, tidur. Terus fa'idha kanal asru syammaro. Wasyadda mi'zaro. Apabila sudah 10 terakhir, belum hidupkan dan belum kencangan tali sarungnya. Artinya tidak ada tidur sama sekali di 10 terakhir. Nabi tidak tidur malamnya di 10 terakhir. Ini bagaimana semangatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya hidupkan tidak harus dengan sholat. Disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, dhahirul hadits, makna hadits Nabi hidupkan malamnya, annahu yuhyil laila kullahu fi ibadati rabbih minad dzikri. Satu. Yaitu Nabi SAW menghidupkan malamnya seluruhnya. Tidak ada belum tidur dalam satu malam. Belum hidupkan dalam beribadah kepada Allah. Minad dzikri, berupa berzikir. Itu pertama. Wal qiraah, baca Al-Quran. Wassolah, solat. Jadi tidak harus sholat semua satu malam. Dari awal malam sampai akhir malam. Tapi belum hidupkan dengan zikir kepada Allah. Baca Al-Quran. Sholat. Wal istidad lidalika. Wal istidad lidalika. Dan melakukan persiapan untuk melakukan hal tersebut. Was-suhur wa ghoriha. Dan sahur dan yang lainnya. Iya. Ini
yang dimaksudkan menghidupkan malam. Yang dimaksudkan dengan menghidupkan malam. Dalam riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, "Ma'alamuhu qama lailatan hatta sobah." Iya. Aisyah bilang, saya tidak pernah mengetahui Nabi SAW berdiri satu malam sampai subuh. Maksudnya berdiri untuk sholat. Ini menjelaskan kepada kita tadi itu. Menghidupkan malam bukan berarti sholat terus satu malam. Bukan. Kata Aisyah, saya tidak pernah melihat Nabi SAW sholat berdiri satu malam penuh sampai subuh. Tidak. Yang Nabi kita lakukan, itu tadi. Zikir, baca Al-Quran, sholat, persiapan untuk sholat, makan sahur, dan yang lain-lainnya dari ibadah kebaikan. Dari ibadah kebaikan. Ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala, kita melihat keadaan Nabi ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum hidupkan malamnya, ya, belum hidupkan malamnya, sudah hidupkan ke depan, biar minta orang kerja. Mau ikut kah? Iya. Jadi Nabi SAW ini menghidupkan malam dan belum bangunkan keluarganya. Apa yang bisa kita ambil di sini? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa mimma yadullu ala fadilatil asri min hadhil ahadits. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqidu ahlahu fi halis shalah wa dzikri hirsan ala tinami hadhil layali al mubarakah. Ini menunjukkan semangatnya Nabi ini. Belum bangun sendiri, belum bangunkan keluarganya. Ini menunjukkan utamanya ini 10 terakhir. Kan sebelumnya tidak dinukil Nabi SAW hidupkan satu malam penuh. Ya, Nabi membangunkan keluarganya untuk menghidupkan malam. 10 terakhir, belum hidupkan satu malam penuh. Belum bangunkan keluarganya. Ini menunjukkan bahwa utamanya 10 terakhir. Utamanya 10 terakhir. Dan juga ini menunjukkan semangatnya Nabi SAW untuk memanfaatkan 10 yang berkah ini. Karena kita belum tentu tahu. Ya. Dan bahkan memang kita tidak tahu. Apakah kita masih hidup tahun depan atau tidak. Nabi SAW berpuasa di bulan Ramadan berapa tahun? 9. Nabi cuma berpuasa 9 tahun. Karena puasa Ramadan itu diwajibkan di tahun kedua Hijriah. Nabi berpuasa 9 tahun saja. Di dalam hidupnya dari puasa bulan Ramadan. Iya. Tahun berikutnya, tidak berpuasa lagi. Yaitu belum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di tahun terakhir. Yang belum puasa terakhir di situ. Jibril, ya, lebih sering turun kepada Nabi SAW. Murojaah Al-Quran dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dan kebaikan daripada Nabi SAW waktu itu lebih baik daripada sebelumnya. Bahkan disebutkan lebih baik daripada Rih Al-Mursalah. Angin yang bertiup. Ini di bulan Ramadan. Nabi ajwadun nas, Nabi orang yang paling dermawan. Tapi belum paling dermawan kalau di Ramadan. Dan lebih dermawan lagi kalau di 10 terakhir. Kalau di 10 terakhir. Kenapa? Karena apa yang belum ketahui dari keutamaan. Dari 10 terakhir di bulan Ramadan. Maka sangat merugi bagi orang-orang yang dilalaikan dari 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Orang yang dilalaikan dari 10 terakhir dari bulan Ramadan ini. Yang
menggunakan waktu-waktu ini untuk bermain-main dengan syaitan dari kalangan manusia. Artinya lalai bersama orang-orang yang lalai. Lalai bersama orang-orang yang lalai. Dan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak mengajak bicara hamba-hambanya yang beriman supaya jangan menjadikan syaitan dan keturunannya serta teman-temannya sebagai wali, sebagai orang yang dicintai, orang yang disukai, yang diikuti. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala." Apakah kalian menjadikannya dan keturunannya sebagai yang dicintai dari selainku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka untuk kalian musuh dan mereka adalah sejelek-jelek pengganti bagi orang yang zalim. Artinya kita di dalam kehidupan dunia ini hanya ada dua. Kita mau jadi hamba Allah atau hamba syaitan. Yang mana beda hasilnya. Kalau kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan beruntung dunia akhirat. Kita akan beruntung bahagia di kehidupan dunia ini, dan kita akan bahagia ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Yang kedua, hamba syaitan, hamba dunia, hamba dirham, hamba dinar. Kalau ini akan kembali dengan kecelakaan dan kebinasaan. Di antara yang disyaratkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ta'isa abdud dinar, wa ta'isa abdud dirham. Celaka hamba dinar. Dia orang sibuk di masjid, dia sibuk cari uang. Orang sibuk di masjid, dia lalai. Dia sibuk dengan perdagangan dan jualannya. Ini merugi. Iya. Orang yang seperti itu. Nabi bilang ta'isa. Celaka hambanya dinar. Celaka hambanya dirham. Disebutkan kecelakaan. Ini bedanya antara dua hamba. Antara dua hamba. Orang-orang yang beriman tentunya, yang berakal, pasti akan menjadi hamba yang kedua. Hamba yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menjadi hambanya syaitan, bukan menjadi hambanya dinar, dirham, bukan menjadi hambanya khomisoh sebagaimana dalam sebagian riwayat, hambanya pakaian, bukan. Karena sebagian orang kalau sudah 10 terakhir gelisah. Wah, apa baju lebaranku ini? Iya, lebih gelisah itu daripada ke masjid. Daripada dia tinggalkan. Iya, dia tidak gelisah kalau tinggal sholat tarawih. Dia lebih gelisah kalau belum dapat baju lebaran. Kalau belum dapat baju lebaran. Ini bahaya. Orang-orang yang berakal tidak seperti itu. Mereka akan menggunakan umurnya, akan menggunakan kesempatannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menjadi orang-orang yang merugi ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ini yang kita ingin sampaikan di poin ini, karena setelahnya 2 poin berikutnya adalah itikaf. Sebagaimana Ana sudah katakan tadi, bahwa itikaf sudah kita bahas sebelum berbuka puasa. Itu di antara amalan di 10 terakhir adalah beritikaf, yaitu diam di masjid untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala tidak melakukan transaksi jual beli, tidak keluar ya untuk melakukan hal-hal yang membatalkan itikaf, yang menghilangkan maksud daripada itikaf. Bahkan dia tidak keluar untuk melakukan ketaatan kepada Allah seperti menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, ya, mengantar jenazah, kecuali dia persyaratkan di awal. Dipersyaratkan di awal. Saya itikaf 10 hari terakhir, tapi kalau ada jenazah saya mau antar. Dipersyaratkan dari awal. Maka ini kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau bilang fayastaritu fi ibtida'i itikafihi khurujahu lidzalik fala ba'sa bih. Kalau dia persyaratkan dari awal itikafnya untuk keluar antar jenazah kalau ada jenazah, untuk keluar jenguk orang sakit kalau ada yang sakit, maka tidak mengapa dia keluar. Itu tidak membatalkan itikafnya. Kalau dia persyaratkan di awal. Kalau dia persyaratkan di awal. Adapun keluar yang membatalkan itikaf, tidak boleh walaupun dia persyaratkan. Seperti yang beliau bilang di sini, kal khurut lil bai' wasyira. Keluar untuk jual beli. Tidak boleh walaupun dia persyaratkan. Iya. Saya mau masuk itikaf 10 hari terakhir, tapi kalau malam ke-21, saya mau pergi belanja dulu. Beli pakaian. Nah, ini tidak boleh. Karena ini syarat jual beli ini tidak boleh dalam itikaf. Membatalkan itikaf. Iya. Ini yang disebutkan. Kemudian terakhir beliau sebutkan poinnya, dan ini tadi yang dibahas oleh Ustaz Lukman, termasuk kekhususan yang ada di 10 terakhir di bulan Ramadan, yaitu adanya malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Maka di sini kata beliau rahimallahu taala sebagai penutup, fa'arifu rahimakumullah lihadihil asri fadlaha. Kenalilah, semoga Allah merahmati kalian, keutamaan 10 terakhir ini. Fala tudayyi'uha, jangan kalian telantarkan. Pergunakan 10 terakhir ini. Fawaqtuha samin wa ghairuha dhahirun mubin. Waktu 10 terakhir ini berharga. Mahal. Kebaikannya itu sangat nampak dan sangat jelas. Sangat jelas. Setelah itu, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekokohan kepada kita di atas agama kita dan kekokohan di kehidupan dunia ini, dan memberikan penutup yang terbaik untuk kita dan memuliakan tempat kembali kita nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan kekuatan untuk melakukan berbagai macam kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir ini dari bulan yang mulia ini. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.